Shalom Army of God, selamat datang di ibadah online KMS Magelang. Yuk sepanjang ibadah ini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta meresponi firman Tuhan yang dibagikan. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini, kami mengucapkan welcome home. Dan agar bisa terhubung, teman-teman bisa memfollow Instagram kita di @kmsmagelang. Jangan salah ya, @kmsmagelang. Nah, buat teman-teman yang sedang dalam pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, teman-teman bisa mengkontak WhatsApp kami di 0851 0051 5771. Aku ulangin ya, 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah. So, buat teman-teman yang mau memberikan perpuluhan atau persembahan, teman-teman bisa memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Teman-teman juga bisa memberikannya dengan men-scan QR Code melalui dompet digital yang teman-teman punya. Nah, sebelum ibadah ini dimulai, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih juga atas kesempatan-Mu karena kami masih bisa beribadah di masa pandemi ini. Biar roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan dan Engkau terus memberkati dan menyertai ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapak, serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Army of God yang siap beribadah katakan amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Dimanapun kalian berada, aku mau ajak kalian semua bangkit berdiri karena kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Semua yang angkat tangan kita katakan, mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. let's go. Rohmu hadir di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita cari posisi yang terbaik. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat,
AOG, dimanapun kalian berada, aku percaya gak ada jarak ya di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mau masuk lebih dalam ke firman Tuhan, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biar siang hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sampaikan kerinduan-Mu ke dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan pulang dari selesai AOG ini Tuhan, kami gak jadi pribadi yang sama Tuhan, tapi kami mendapatkan api-Mu, kami terus berkobar-kobar Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, hari ini aku mau bahas satu topik yang aku kasih judul satu frekuensi. Nah, di sini kita semua pasti pernah dengar ya tentang satu frekuensi. Kalau aku pengen nih punya temen tuh kayaknya asik banget nih kalau satu frekuensi gitu. Kenapa sih? Kita tuh pengen banget gitu bisa punya teman yang satu frekuensi gitu, karena mungkin ketika kita sama dia kita nyambung ngobrolnya, terus bercandaannya juga nyambung, kita punya kesukaan yang sama, atau kita juga punya ketidaksukaan yang sama juga dengan mereka, jadi kita bisa nyambung nih sama mereka. Nah, hari ini aku mau bahas satu frekuensi itu dengan siapa? Yang terutama adalah dengan Tuhan. Nah, kita mau lihat apa kata Alkitab sih tentang satu frekuensi ini. Kita mau buka sama-sama ya di Filipi 2 ayat 2 sampai 3a. Aku mau bacain ya buat kalian semua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, jadi maksudnya satu frekuensi itu apa sih? Yaitu sehati dan sepikir gitu. Jadi apa yang Tuhan pikirkan itu juga kita pikirkan. Apa yang Tuhan katakan itu kita lakukan. Nah, kita hari ini mau belajar lebih dalam tentang satu frekuensi itu. Nah, kenapa sih kita itu butuh buat satu frekuensi dengan Tuhan? Yang pertama adalah karena ada janji Tuhan di dalamnya. Siapa sih di sini yang gak suka kalau kita dapat berkat, terus cita-cita kita juga diberkati sama Tuhan, kita punya masa depan yang baik, keluarga kita juga diberkati. Siapa sih yang gak suka gitu? Kita pasti semua suka ya sama berkatnya gitu. Nah, tapi apakah kita mau buat satu frekuensi dengan Tuhan? Apakah kita mau nih benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu? Kalau kita bilang oke, aku pengen nih sama berkatnya, aku pengen nih punya masa depan yang baik, ya ayo kita mau sama-sama terus satu frekuensi sama Tuhan. Nah, terus yang kedua, karena Tuhan tuh mau pakai kita, jadi orang yang nggak biasa-biasa aja, tapi jadi orang yang luar biasa aja. Setiap kita pasti punya cita-cita, nggak cuman jadi orang yang ya udahlah gini-gini aja, ya udahlah ikutin arus lah kemana gitu. Yang penting aku hidup ya udahlah, aku hidup ya udah gini-gini aja gitu, enggak. Tapi Tuhan itu pengen pakai kita tuh jadi orang yang lebih dari apa yang pernah kita bayangkan gitu. Tuhan rindu kita nggak jadi orang yang biasa-biasa aja. Ada tujuan Tuhan yang lebih besar yang Tuhan titipin gitu loh di setiap kehidupan kita. Ketika kita hari ini hidup, Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Yang pasti kalau kita baca ya di Alkitab kita, satu tujuan Tuhan yang pengen Tuhan genapi dalam kehidupan kita yaitu ada di Matius 28, kita sering dengar ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Jadi Tuhan tuh pengen setiap kita itu dipakai Tuhan gitu loh. Kita di apapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di sekolah kita, di keluarga kita, Tuhan tuh pengen kita tuh nggak jadi orang-orang yang biasa aja, tapi kita tuh jadi berkat gitu loh, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan tujuannya apa sih? Ya supaya nama Tuhan itu semakin dikenal. Setiap orang-orang tuh semakin kenal Tuhan gitu. Mereka bisa
mengalami Tuhan seperti apa yang kita alami. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Kita mau belajar dari kisahnya Abraham. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai terakhir ya. Tapi aku mau highlight aja di ayat-ayat yang di awal. Nah, kita mau belajar apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang satu frekuensi sama Tuhan. Kita mau sama-sama cross check ke dalam hati kita, apakah kita udah jadi orang yang satu frekuensi sama Tuhan apa belum ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah dia itu orang ini fokus ke Tuhannya, bukan ke keadaan. Nah, kita mau sama-sama buka di Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Aku mau bacain buat kita semua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini adalah cerita tentang Abraham yang karena dia dengar suara Tuhan, akhirnya dia tuh mau mempersembahkan Ishak sebagai persembahan untuk Tuhan. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya ya, Tuhan itu udah berjanji loh sama Ishak bahwa tuh lihat bintang-bintang di langit, kamu lihat tanah itu, ya keturunanmu akan jadi seperti itu. Padahal kita tahu semua ya bahwa Tuhan itu bilang ke Ishak ketika dia berumur udah tua, di mana kayaknya udah mustahil kalau si istrinya Sarah itu hamil gitu. Tapi Abraham itu tetap fokus ke Tuhan gitu loh. Dia nggak fokus ke keadaannya. Oh, kelihatannya nggak mungkin lah aku punya anak, orang aku udah tua gitu. Enggak, tapi dia fokus ke Tuhannya gitu. Dia fokus ke Tuhan yang lebih besar daripada keadaan yang dia miliki saat itu gitu. Nah, saat ini apakah kondisi kehidupan kita itu menghalangi fokus kita ke Tuhan atau enggak? Kalau Tuhan bilang ya tadi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Terus kita bilang ya Tuhan, tapi kita masih mikir, ya enggak ya? Lah aku aja masih berkumpul di dalam dosa, aku aja ngomong aja enggak bisa gitu. Masa bisa sih? Kita nggak akan punya pikiran seperti itu ketika kita tuh fokus ke Tuhannya gitu. Jadi yuk kita sama-sama kita mau fokus ke Tuhan gitu. Kita nggak fokus ke permasalahan kita nggak fokus ke masa lalu kita. Kalau Tuhan udah bilang, aku mau pulihin keluargamu. Tapi kita masih ngelihat, lah papa mamaku aja berantem terus tiap hari, lah aku aja terus dimarahi. Emang bisa ya Tuhan lakuin itu gitu. Aku aja sampai sekarang, aku terus berdoa tapi aku nggak melihat perubahan. Ya, ayo kita terus sama-sama berharap sama Tuhan. Kita fokus ke Tuhan. Ketika kita fokus ke Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, ketika kita fokus ke Tuhan yang Dia sanggup melakukan segala sesuatu, setiap pikiran-pikiran, setiap keadaan yang rasanya negatif, setiap penghalang-penghalang, itu tuh rasanya kayak semua itu bisa kita lampaui, bisa kita batas, bisa kita lampaui semuanya. Nah, terus kemudian apa sih ciri-ciri juga orang jatuh frekuensi dengan Tuhan? Yang kedua adalah mengizinkan Tuhan untuk pegang kendali 100% atas kehidupan kita. Jadi izinkan Tuhan buat mengarahkan kehidupannya kita. Kita baca di kisahnya Abraham ini, dia bahkan benar-benar menyerahkan seluruhnya gitu loh. Dia barusan punya anak yang mungkin udah dia idam-idamkan dari lama gitu, tapi ketika dia sudah mendapatkan anak malah sama Tuhan disuruh dipersembahkan gitu. Hati orang tua mana gitu loh yang nggak sedih ketika anak yang dia idam-idamkan tapi malah harus dipersembahkan ke Tuhan kayak gitu. Jadi Abraham ini dia mengizinkan Tuhan untuk
memegang 100% kendali kehidupannya kayak gitu. Jadi ayo kita mau sama-sama buka hati kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupannya kita gitu. Jadi jangan lagi lihat-lihat kondisi kita, jangan lagi lihat kelemahan kita semua itu bisa dipakai Tuhan gitu. Terus next yang ketiga adalah connected with God. Ada di ayat ketiga, aku bacain. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi, yuk hubungan kita sama Tuhan tuh kalau ibarat kita teleponan ya sama teman kita. Hubungannya tuh enggak yang reconnecting atau loading, buffering gitu. Kita enggak nyambung, Tuhan ngomong apa kita enggak mudeng kayak gitu. Tapi hubungan kita sama Tuhan tuh harus hubungan yang nyambung atau hubungan yang connected. Nah, bukti kalau hubungan kita sama Tuhan itu nyambung tuh apa sih? Yaitu kita akan segera take action buat setiap perkataan yang Tuhan bicarakan ke kita gitu. Kayak di kisahnya Abraham ini ketika Tuhan bilang ambillah anakmu yang tunggal dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Di ayat 3 itu dikatakan langsung keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi dia itu enggak tunggu-tunggu gitu loh. Ketika Tuhan udah bilang oke, kamu harus melakukan ini, dia langsung segera melakukannya gitu loh. Dia enggak tunggu-tunggu nantilah atau dia terlalu banyak pertimbangan gitu. Aduh, gimana? Dia harus bilang ke istrinya kayak apa gitu. Tapi dia langsung taat gitu loh. Dia langsung mengerjakan apa yang Tuhan minta kepadanya. Nah, ketika kita punya hubungan yang satu frekuensi dengan Tuhan, kita itu kita enggak kebingungan gitu loh ketika Tuhan suruh hal yang rasanya nggak mungkin kayak oke, kamu ampuni keluargamu gitu, ampuni papa mamamu yang menyakitimu, atau doain temanmu yang hari ini dia lagi kesusahan gitu. Kita nggak terlalu banyak pertimbangan gitu loh. Nanti temanku ngerespon apa ya? Atau mungkin ketika kita disuruh mengampuni, aku udah sakit terlalu dalam gitu. Lah aku ngapain lagi aku mengampuni, toh dia juga nggak peduli sama aku kayak gitu. Kita nggak akan punya pikiran-pikiran seperti itu gitu loh, karena hubungan kita itu hubungan yang nyambung sama Tuhan. Kita ngerti kehendaknya Tuhan itu apa. Tuhan mau supaya kehidupan kita, yang tadi aku bilang kehidupan kita diberkati, kita juga jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi kita dipakai Tuhan. Kayak gitu, kita nggak akan terlalu sibuk memusingkan diri kita sendiri, permasalahan kita sendiri, ketika kita emang udah benar-benar satu frekuensi sama Tuhan. Next. Nah, sekarang kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah kita terus hidup di dalam rencananya. Gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita itu mau untuk terus satu frekuensi dengan dia atau enggak? Apakah kita masih memusingkan kehidupan kita atau enggak? Apakah kita masih fokus ke permasalahan kita ketika mungkin pemimpin kita bilang, kamu besok jadi CGL ya? Apakah kita masih mikir, aduh aku enggak bisa, aduh kak aku enggak bisa ngomong, aduh terlalu banyak alasan kayak gitu loh. Ketika kita udah satu frekuensi sama Tuhan, kita udah ngerti kehendaknya Tuhan. Tuhan bilang juga, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, yang artinya kehidupan kita itu harus terus berbuah. Apakah kita tuh mau nurut sama kehendaknya Tuhan atau enggak? Apakah kita mau terus satu frekuensi sama Tuhan atau enggak? Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa jadi juga cerminan buat kita ya. Kita sama-sama mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini aku udah satu frekuensi dengan Tuhan apa enggak ya? Apakah ciri-ciri yang tadi, ada 3 ciri-ciri tadi, apakah udah benar-benar
ada di hidupku atau enggak ya, kayak gitu. Jadi yuk kita sama-sama kita mau terus hidup satu frekuensi dengan Tuhan, kita nyambung dengan apa keinginannya Tuhan di dalam kehidupannya kita. Oke, sekian sharing dari aku. Sebelum dilanjut oleh Citab, kita mau sama-sama bersatu hati di dalam doa lagi. Tuhan, mengucap syukur Bapa, setiap firman Tuhan sudah kami dengar Tuhan siang hari ini, biar setiap firman itu Tuhan merema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami enggak jadi orang-orang yang biasa-biasa aja Tuhan, tapi kami tahu Tuhan hari ini kalau Tuhan ingin pakai kami lebih dari yang kami pikirkan Tuhan, biar kehidupan kami Tuhan semakin hari Tuhan terus nyambung sama Engkau, terus connected sama Engkau Tuhan, sehingga setiap rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, itu bisa tergenapi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, oke. Tadi Anka udah bagiin sedikit, bukan ya itu nggak sedikit sih sebenarnya, itu lumayan banyak juga poin-poinnya yang sebenarnya bisa kita terapkan, bisa kita cek lagi hati kita. Balik lagi, saya mau sampaikan bulan ini kita bicara soal leadership. Tadi Anka sudah bagikan tentang satu frekuensi. Kalau kita mau berjalan bersama Yesus, kita harus satu frekuensi sama Tuhan. Kalau kita nggak satu frekuensi sama Tuhan, nanti kita jalannya tuh susul-susulan sama Tuhan. Atau enggak kalau nggak susul-susulan, kita jadi jalannya Tuhan di jalan lewat jalur yang sebelah mana, kita jalan lewat jalur sebelah mana, nggak connect. Nggak bisa bareng jadinya. Makanya kita harus satu frekuensi. So teman-teman, poin-poin yang tadi Anka sampaikan, kita mau cek lagi dalam hati kita. Kita udah punya itu semua atau belum sih? Apakah ada poin yang belum kita punya? Kalau ada yang belum kita punya, kita mau latih lagi, kita mau bawa hidup kita lagi, kita mau makin erat lagi sama Tuhan. Oke. Hari ini kalau tadi Anka bawa tentang satu frekuensi, saya mau bagikan tentang berfungsi dengan baik. Kita mau buka sama-sama di Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Saya bacakan Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat 27. Ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dan dari pagi sampai petang. Ayat 14, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja dan yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kita langsung lompat ke ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat 20, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sampai sini dulu. Jadi kisah ini itu ceritanya Musa itu lagi berhadapan ya. Jadi bangsa Israel saat itu datang ke Musa, dia sampaikan keluh kesahnya, perkara-perkaranya untuk minta nasihat dari Musa. Jadi sekian ribu orang datang menghadap ke Musa dan mereka menyampaikan keluh kesah mereka menyampaikan perkara mereka. Ada yang perkaranya kecil, ada yang perkaranya memang besar. Jadi nggak ada semuanya pokoknya diterima sama Musa dan Musa yang
memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan, apa sih kehendak Allah dalam hidup mereka. Musa jugalah yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Waktu itu mertuanya Musa datang dan dilihatlah kayak gini tuh nggak baik. Karena kenapa? Musa sendirian menghadapi ribu-ribu orang yang datang bawa masalahnya, bawa perkaranya, ada yang perkaranya kecil, ada yang perkaranya besar, semua dibawa ke hadapannya Musa. Dan Musa yang menyelesaikan semuanya sendirian. Mertuanya bilang, kamu akan capek. Karena kenapa? Semuanya dikerjakan sama Musa. Semuanya Musa yang mengerjakan. Dan mertuanya kasih tahu, kamu coba untuk membagi, angkat pemimpin untuk di ayat 21 ya. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Mertuanya bilang cari orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Musa disuruh untuk cari pemimpin-pemimpin, orang-orang yang cakap untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita mau lihat apa yang dilakukan Musa. Ada di Keluaran 18 ayat 24 sampai 26. Ayat 24 sampai 26 saya bacakan. Ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Ayat 25, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 26, mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendirian. Akhirnya Musa mengikuti apa yang disarankan oleh mertuanya. Karena dilihat apa yang disarankan oleh mertuanya itu baik dan bisa mengurangi apa yang harus dikerjakan oleh Musa. Musa melakukan apa yang disarankan. Setelah itu Musa nggak lagi menyelesaikan semua masalah sendirian. Musa itu hanya menyelesaikan perkara-perkara yang besar aja. Perkara-perkara yang kecil siapa yang nyelesain? Pemimpin-pemimpin yang tadi sudah dipilih. Ada pemimpin 10 orang, 50 orang, 1.000 orang, 10.000 orang. Mereka lah yang akan menyelesaikannya. Hal yang kecil-kecil. Tapi di ayat 22 saya bacakan ya. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri, dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Di sini pun gak cuma Musa sendiri yang menanggung masalah, bertanggung jawab atas nasihat yang diberikan. Tapi dia bagi dan dia tuh juga gak cuma nunjuk pemimpin, ya kamu jadi pemimpin atas 10 orang, aku kasih tanggung jawabnya sama kamu juga bertanggung jawab ya, aku udah gak ikut-ikutan lagi ya atas 10 orang itu, enggak. Tapi Musa bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin itu bertanggung jawab juga. Setiap pemimpin tidak akan berjalan sendirian karena ada pemimpin lagi di atasnya. Dan pemimpin yang paling tinggi adalah Tuhan tentunya sebagai pemimpin hidup kita. Maka dari itu kita harus satu frekuensi. Tadi yang disampaikan sama Anke, satu frekuensi dengan Tuhan dan bersinergi dengan pemimpin dan orang yang kita pimpin. Hal itu berlaku untuk pemimpin, tapi enggak cuma buat pemimpin doang. Ini juga berlaku buat setiap member. Kalau kalian setiap member-member, kalian juga punya harus bersinergi juga dengan pemimpin kalian. Jangan cuman maunya, oh ya nanti aja tunggu pemimpinnya aja, enggak. Kalian juga harus melangkah. Melangkah, tanya pemimpinnya, punya inisiatif. Kak, ada yang bisa dibantu enggak? Ini loh kita mau cegeker, apa ya yang harus disiapin? Ini loh ada temenku, aku rindu dia bisa join sama kita. Kasih tahu sama pemimpinnya, tanya pemimpin, apa yang perlu aku bantu? Kita juga harus support pemimpin kita sebagai seorang member. Karena kenapa?
Sama halnya dengan Musa, kita juga tidak bisa bergerak sendirian. Bangsa Israel itu nggak bisa jalan sendirian juga. Bangsa Israel butuh pemimpin, yaitu adalah Musa saat itu. Dan Musa pun nggak bisa berjalan sendirian. Musa pun nggak bisa memimpin bangsa Israel sendirian. Tentunya Musa butuh Tuhan. Selain butuh Tuhan, Musa juga membutuhkan orang-orang yang sudah diangkat tadi menjadi seorang pemimpin. Jadi kelompok-kelompok, sehingga nggak semuanya Musa yang mengerjakan. Hal itulah yang harus kita lakukan. Baik kita sebagai pemimpin ataupun kita sebagai member. Kita harus punya inisiatif. Kita harus punya inisiatif untuk tanya sama pemimpin kita sebagai member, apa yang bisa dibantu. Sebagai pemimpin, kita juga mau mengusahakan orang-orang yang kita pimpin juga. Dan kita juga mau berjalan bersama-sama dengan pemimpin kita tentunya. Next selanjutnya. Kita mau buka di Ibrani 13 ayat 17. Saya bacakan ya, Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Saya mau kasih tahu ada tugas seorang pemimpin dan juga ada ada fungsi seorang pemimpin dan fungsi seorang yang dipimpin. Dari ayat ini kita belajar apa sih fungsi pemimpin? Fungsi pemimpin adalah berjaga-jaga dalam doa senantiasa. Di sini disampaikan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kenapa sih disampaikan untuk taat dan tunduk pada pemimpin? Di sini di ayat 17 ini disampaikan sebab mereka berjaga-jaga. So kita sebagai pemimpin, hari ini kalau kalian adalah seorang pemimpin, CGL, coach, TL, bahkan saya sendiri pun gembala. Ayo kita sama-sama buat apa? Berjaga-jaga atas orang-orang yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Seberapapun anggota CG kalian, cuma 3 orang, berjaga-jagalah buat 3 orang tersebut. Belajar untuk berjaga-jaga, jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Waktu kita bilang, aku mau jadi CGL, aku mau jadi coach, aku mau jadi pemimpin. Kita harus mau juga untuk berdoa buat orang-orang yang kita pimpin saat ini. Bawa nama per nama, bawa kehidupan mereka. Kita harus berjaga-jaga buat kehidupan mereka. Jadilah pemimpin yang berjaga-jaga untuk orang-orang yang dipercayakan dalam hidup kita. Karena kita pun juga dijaga oleh pemimpin di atas kita. Jangan menjadi pemimpin yang egois, tapi belajarlah untuk menabur doa atas setiap orang yang kita pimpin hari ini. Belajarlah, hai pemimpin-pemimpin, kalau engkau hari ini pemimpin, ayo kita sama-sama belajar untuk berdoa, mulai hari ini. Kalau engkau gak pernah bawa nama-nama orang yang kau pimpin hari ini, bawalah, belajarlah berdoa untuk kehidupan mereka, berjaga-jagalah atas hidup mereka. Karena kenapa? Waktu kita mendoakan kehidupan orang lain, percayalah, apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang jadi permasalahan kita, Tuhan udah pikirkan semuanya. Tuhan udah pikirkan semuanya. Boleh gak berdoa untuk diri sendiri? Ya boleh, gak ada yang salah dengan berdoa untuk diri sendiri. Tapi luangkanlah waktu untuk berdoa bagi orang lain juga. Jangan cuma isinya doa untuk diri kita sendiri aja, diri untuk kita sendiri aja. Tapi kita belajar untuk mendoakan orang lain. Khususnya kita para pemimpin-pemimpin berdoa buat siapa orang-orang yang kita pimpin saat ini. Engkau yang memimpin 3 orang, doakanlah 3 orang itu. Yang memimpin 7 orang, berdoalah untuk 7 orang itu. Belajar, kita belajar sama-sama, bergerak sama-sama dalam kegerakan doa ini. Yang selanjutnya, yang kedua, fungsi orang yang dipimpin. Yaitu adalah taat dan tunduk kepada pemimpin. Setiap pemimpin itu udah meluangkan waktunya untuk berjaga-jaga atas hidup kita. So jadilah orang yang taat dan tunduk atas setiap arahan pemimpin kita. Percayalah, kita pun tahu kalau misalkan ternyata yang diberikan adalah dosa atau hal-hal yang memang menurut kalian, loh masa aku harus bikin dosa sih? Tolak langsung, gak usah takut, kalian bisa tentang langsung.
Kalian bisa langsung bilang aja sama orang yang di atasnya lagi, aku itu loh kemarin disuruh bikin kayak gini. Tapi kalau pemimpinmu bilang, ayo berdoa, ayo baca Alkitab, ya jangan ditolak, dengarkanlah. Oh iya ya aku harus berdoa, oh iya ya aku harus ini. Kalau kalian datang sama pemimpin kalian cerita, aku itu loh kemarin kayak gini, aku tuh sebel banget. Pemimpin kalian bilang, ayo belajar mengampuni, ayo belajar mengampuni. Alah, iki loh cegelku nggak tahu, cegelku tuh nggak bisa jadi pemimpin yang benar. Karena kenapa? Dia tuh nggak ngertiin aku. Loh aku sebel kok malah aku disuruh mengampuni. Loh ya benar tuh, harus mengampuni. Jadi pemimpin kita juga nggak akan pernah, nggak akan selalu menyampaikan apa yang ingin kita dengar. Banyak hal yang sebenarnya kita nggak pengen dengar dari pemimpin kita, tapi itu akan keluar dari pemimpin kita. Karena kenapa? Pemimpin kita mengasihi kita. Pemimpin kita adalah orang yang berjaga-jaga atas hidup kita. Dengarkanlah perkataannya, tunduklah dan taatlah. Asal bukan dosa, yakinlah yang disampaikan pemimpin kita adalah baik untuk kehidupan kita. Percayalah, asalkan itu bukan dosa. Kalau dosa, langsung tolak. Terus langsung ngomong lagi sama yang di atasnya. Aku kemarin disuruh bikin kayak gini sama dia. Aku ini loh kemarin diajak kayak gini sama dia. Langsung ngomong. Karena itu udah gak perlu pakai lama lagi. Pasti langsung ada tindakan-tindakan selanjutnya lah. Tapi kalau kalian cuma disuruh baca firman Tuhan, diingetin untuk saat teduh. Ayolah, gak usah marah-marah. Kalau kalian disuruh belajar mengampuni, jangan marah-marah terus bilang, pemimpinku gak mengerti aku. Bukan tidak mengerti, tapi memang hal itu tidak ingin kalian dengar saat itu. Tapi itu adalah yang baik. Obat itu rasanya pahit, tapi baik saat kita sakit. Sama halnya dengan perkataan pemimpin, kadang tuh rasanya gak enak, tapi baik. So dengerin aja, dengerin, pikirkan, renungkanlah, taat. Tunduklah sama pemimpin kita. Setiap pemimpin dan orang yang dipimpin harus berfungsi dengan baik. Kepemimpinan tuh gak akan berjalan dengan baik kalau pemimpinnya tidak berfungsi dengan baik, orang yang dipimpinnya juga gak berfungsi dengan baik. Kepemimpinannya Musa juga gak akan berjalan dengan baik kalau Musa hari itu mungkin Musa memilih untuk gak dengerin kata mertuanya dan dia terus menghadapi bangsa Israel yang datang dengan keluhan-keluhannya, baik yang kecil ataupun besar. Mungkin Musa bisa sepanjang hidupnya cuma ngurusin itu aja. Gak kepikiran dia buat yang lain-lainnya, bisa jadi. Tapi karena dia membaginya, dia gak mau jadi pemimpin yang egois juga untuk nyelesain semuanya sendirian. Tapi dia mau bagi, delegasikan, percayakan. Dan dia juga gak jadi orang yang egois dengan dia mendelegasikan terus jadi tanggung jawab orang yang didelegasikan begitu aja. Tapi dia menanggung bersama-sama. Ada fungsi yang berjalan di sana. Baik antara Musa dengan orang-orang di bawahnya, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Ada fungsi yang berjalan dengan baik. Dan buat bangsa Israel pun mereka menerima, oh ya udah, kalau aku nggak perlu ke Musa lagi ya nggak apa-apa. Mereka belajar juga loh. Ya kita tahu lah ya, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk lain sebagainya. Tapi dia juga tetap mau kok dipimpin oleh pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang itu. Dan tidak langsung ke Musa. Ya masa perkara-perkara sepele harus Musa yang nyelesain. Dikali 3.000 orang bangsa Israel, 3.000 masalah sepele. Harus Musa semua yang nyelesain. Tapi itu enggak terjadi akhirnya. Karena kenapa? Musa berfungsi dengan baik dan bangsa Israel pun berfungsi dengan baik saat itu. Sama halnya dengan kita di sini. Kalau kita pemimpin, ingatlah kita punya tanggung jawab buat orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita mau jadi pemimpin, belajarlah untuk bertanggung jawab atas orang-orang yang kita pimpin.
Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan yang diberikan kepada kita orang biasa ini untuk memimpin orang di bawah kita. So kita harus berjaga-jaga dalam doa senantiasa. Bawa nama-nama orang yang kita pimpin dari hari ke hari. Sebagai orang yang dipimpin juga sebagai member, belajar untuk tunduk dan taat kepada pemimpin kita. Kalau kita dikasih arahan ke kanan, ke kiri, jangan dulu langsung menolak. Enggak. Jangan langsung bilang enggak. Dengarkan dulu. Dengar dulu. Mungkin hari itu kita gak bisa langsung dengar. Mungkin hari itu kita gak bisa langsung mencerna. Karena kenapa suasana hati kita tuh lagi gak enak. Tapi dengar dulu aja. Dengar dulu. Pulang bergumul sendiri. Tenangkan hati. Dan ingat-ingat lagi, pemimpinku tadi ngomong apa? CGL-ku tadi ngomong apa? Coachku tadi ngomong apa? Karena dalam kondisi hati yang gak enak, ya rasanya kita cuma pengen denger support dalam bentuk misalkan kita lagi benci sama seseorang, ya aku juga itu loh nggak suka, aku aja nih loh denger ceritamu aja aku jadi benci loh sama orangnya. Ya masa pemimpin kita nggak mungkin mengeluarkan kalimat itu. Tapi pemimpin kita akan ngarahin kita untuk ayo belajar mengampuni. Ayo belajar mengampuni. Tenangkan hati, ampuni diri sendiri dulu, baru ampuni mereka. Hari itu mungkin gak enak didengar. Karena kenapa? Hati kita ini loh masih panas. Tapi belajar dengar dulu, jangan langsung tolak semuanya. Enggak, pemimpinku gak bisa ngertiin aku. Masa aku benci sama orang disuruh mengampuni loh, ya terus harus apa? Masa pemimpinnya bilang, aku dukung kamu membenci dia, ya gak mungkin lah. Kalau ada, kita jewer bersama hari ini. Sampai ada yang kayak gitu. Tapi ya itulah, kalau kita kondisinya hatinya lagi gak enak, ya pasti emang gak enak dengernya. Cuman jangan langsung tolak, dengarkan dulu, bawa pulang ke rumah, bergumul lagi sendiri. Terus kita ingat-ingat lagi, oh iya pemimpinku tadi ngomong gini, oh iya bener ya aku harus mengampuni. Ternyata yang disampaikan tadi itu baik loh. Karena setelah kita sampai rumah, setelah kita tenang, kita baru bisa dengar itu semua. Yang terakhir, baik pemimpin atau orang yang dipimpin harus berfungsi dengan baik pada tempatnya masing-masing. Berfungsi dengan baik pada tempatnya masing-masing. Ya pemimpin berfungsi dengan baik pada tempatnya sebagai seorang pemimpin. Orang yang dipimpin atau member berfungsi dengan baik pada tempatnya sebagai member. Karena jika kita tidak berfungsi, maka akan menghambat pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita cuma bakal menghambat pekerjaan Tuhan, kita cuma bakal menghambat amanat agung. Waktu kita gak sinergi sama pemimpin kita, waktu kita gak sinergi sama orang yang kita pimpin, kita itu cuma lagi menghambat. Kalau hari ini ada pemimpin-pemimpin yang ngerasa sebel, gondok sama orang yang dipimpin, minta ampun sama orang yang kalian pimpin hari ini. Karena hal itu cuma akan menghambat pertumbuhan kita juga. Hal itu akan menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini juga. Dan kalau hari ini ada member-member yang ngerasa, aduh CGL-ku tuh gak kayak si A, aku pengen CGL-nya tuh kayak yang ini itu loh. Aduh kok coach aku ini ya, kok aku masuk coach yang ini sih. Ganti coach lah, ganti coach. Coachku itu loh gak bisa mimpin. Kalau kalian ngerasa pemimpin di atas kalian itu gak bisa mimpin kalian, jangan langsung dihakimi. Tapi kasih dia ruang untuk belajar memimpin. Memimpin apa? Memimpin kehidupan kita. Kasih ruang. Kalau kita tutup terus, pemimpin kita pun gak akan pernah bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita cuma bisa lihat apa? Pemimpinku itu loh gak kayak si A. CGL-ku tuh gak kayak yang B. Coachku itu loh gak kayak si ini. Kita yang cuman kita lihat tuh itu aja. Belajar untuk tutup itu dan buka hati kita. Kasih ruang untuk pemimpin kita memimpin kita. Jadi member juga harus membuka hati. Karena apa?
pemimpin kita itu ya dia ya berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kalau kita tutup terus, gak kasih ruang untuk mereka memimpin kehidupan kita, ya yang kita lihat ya cuman minus-minusnya aja. Kita gak bisa lihat kebaikannya dia, kita gak bisa lihat, oh ternyata dia tuh kayak gini ya, ternyata tuh dia tuh sayang loh sama aku. Oh ternyata dia tuh ngejagain aku loh, kita tuh gak akan pernah bisa lihat itu. Yang kita lihat cuma minusnya, minus aja. So, baik orang yang dipimpin ataupun baik pemimpin, hari ini saya bicara buat pemimpin dan orang yang dipimpin. Kita harus berfungsi dengan baik pada tempat kita masing-masing. Kalau kita member hari ini, berfungsilah menjadi seorang member untuk tunduk dan taat. Kalau kita pemimpin hari ini, berfungsilah menjadi seorang pemimpin yang berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Kita mau sama-sama berdoa. Yes, amen. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Buat setiap pemimpin, saya mau berdoa buat setiap pemimpin.
Sungguh Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan untuk setiap orang yang hari ini mereka telah memberikan dirinya untuk menjadi pemimpin. Mereka telah memberikan dirinya untuk menjadi CGL, untuk menjadi coach di tempat ini. Sungguh Tuhan, biar Engkau yang mau mengurapi kehidupannya. Kalau hari ini mungkin banyak hal yang mereka pikirkan, sehingga mereka nggak fokus, sehingga mereka nggak bisa berfungsi dengan baik. Sungguh Tuhan, biar Engkau yang mengurapi, biar Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Sungguh biar Engkau yang selesaikan setiap apa yang menjadi permasalahan hidup mereka Tuhan. Engkau yang jamah hati mereka Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Bapa, sungguh tidak ada satupun pemimpin yang tertidur. Setiap pemimpin yang tertidur, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangun, bangkitlah menjadi pemimpin-pemimpin yang berfungsi pada tempatnya dengan baik. Jangan lagi menjadi pemimpin-pemimpin yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi belajarlah untuk berdoa, mendoakan setiap orang-orang yang kita pimpin pada hari ini. Dan hari ini saya juga mau berdoa buat setiap member. Sungguh biar Engkau yang mengurapi, biar Engkau yang untuk bungkus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat orang-orang yang Kau percayakan untuk ada di gereja ini. Untuk ada tergabung menjadi member dari Army of God. Sungguh biar Engkau yang mengurapi Yesus, sungguh biar Engkau yang berkati Tuhan. Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan buat orang-orang yang hari ini memberikan diri untuk dipimpin di gereja ini. Sungguh Tuhan biar Engkau yang berkati kehidupannya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kehidupannya apapun yang mereka kerjakan saat ini. Kalau ada kendala apapun yang bikin mereka merasa jadi gak bisa satu frekuensi sama Engkau Tuhan. Gak bisa satu frekuensi dengan pemimpinnya. Sungguh Tuhan biar Engkau yang mengurapi, biar Engkau yang untuk bungkus. Kau selesaikan Tuhan, biar Engkau yang turun tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap member, biar setiap pemimpin hari ini berfungsi pada tempatnya masing-masing. Gak ada satupun yang terlewat, gak ada satupun yang tertidur. Tapi setiap orang bergerak, berjalan pada tempatnya masing-masing. Pada jalurnya masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sekarang kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat teman-teman yang ada di rumah bisa dipersiapkan perjamuan kudusnya, bisa menggunakan roti tawar atau mungkin biskuit atau apapun yang kalian punya saat ini. Kita mau sama-sama melakukan perjamuan kudus ini. Kita mau angkat tinggi-tinggi roti, mungkin kalian punya biskuit saat ini, boleh diangkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur, naikkanlah ucapan syukur bagi Tuhan kita. Sampai telingamu mendengar, ya amen, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat keluarga kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberikan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai detik ini kami masih bisa bernafas Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kalian punya teh atau anggur juga boleh kalian angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan ucapan syukur sekali lagi. Ya amen, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbananmu Tuhan, untuk darahmu yang tercurah Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya amen. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu Yesus. Jadikan kami satu. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan, biar Engkau yang terbungkus sungguh, biar Engkau yang materaikan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Army of God, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Yesus. Yes, amen. Biar Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan gak pernah turun. Itulah janji Yesus bagi kehidupan kita. Jadi biar Engkau memberikan hidupmu menjadi anak-anak panah di tangan-tangan pahlawan. Sehingga Engkau boleh melesat menjadi history maker bagi keluargamu, bagi sekolahmu, bagi kampusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Engkau perbuat oleh kedua tanganmu dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.